Mengapa Muhammadiyah memelankan bacaan basmalah padahal itu termasuk surat Al-Fatihah? Mengapa ada sebagian kaum muslimin yang membaca basmalah dengan pelan dalam sholat jahriyah padahal itu bagian dari surat Al-Fatihah? Mengenai Bismillahirrahmanirrahim, apakah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak? Ini khilaf terjadi di kalangan ahlul qiraah. Sementara mengenai bacaan bismillah itu dibaca keras ataukah pelan, ini khilaf di kalangan ahli fikih. Sehingga jangan dicampur. Perbedaan pendapat di kalangan ahli qiraah tidak ada pengaruhnya dengan perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Karena ini dua jalur disiplin ilmu yang berbeda. Kalau misalnya ada pembahasan seperti ini, apa hukum masak dengan menggunakan rum? Anggaplah misalnya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ustadz. Terus yang kedua, bagaimana teknis masak dengan menggunakan rum? Ada perbedaan pendapat di kalangan para chef. Ini dicampur nyambung nggak? Tidak, kelasnya beda. Yang ini perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum syariat, yang ini perbedaan pendapat di kalangan para tukang masak. Tentu kelasnya berbeda. Nah, sehingga ketika orang tidak bisa membedakan ini, nanti akan bingung. Kalau kita mengakui bahwa bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, lalu kenapa tidak dikeraskan bacaan Fatihah ketika sholat jahriyah? Pernah ada salah satu penceramah yang beliau menyampaikan, di mushaf Madinah, Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah itu dikasih tanda ayat 1. Dan memang benar, mushaf terbitan Madinah, Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Itu kan berarti pemerintah Saudi dan para ulamanya juga mengakui kalau bismillah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bismillahnya tidak keras. Ini kan tidak konsisten. Kata dia seperti itu. Nah, itu karena dia nggak bisa membedain antara ini perbedaan ahli qiraah dan ini perbedaan fikih. Kalau perbedaan ahli qiraah, memang di sana ada dua pendapat. Apakah bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak? Jumhur ahli qiraah, Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Meskipun ada sebagian yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dan secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka ketika kita sholat baik jahriyah maupun sir, kita baca bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kita beralih kepada perbedaan fikih mengenai apakah bismillah itu dikeraskan ataukah dipelankan untuk sholat jahriyah. Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan dikeraskan dan dipelankan sesuai dengan jenis sholatnya. Kalau sholat sir pelan, kalau sholat jahar keras, sebagaimana bagian dari ayat Fatihah yang lainnya. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah, dan sebelumnya adalah pendapat Atha dan Sa'id Ibnul Musayyib. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa basmalah itu dipelankan, baik untuk sholat sir maupun jahar. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Khulafaur Rasyidin, dan riwayat hadis yang disebutkan oleh Anas dari Nabi SAW, statusnya riwayat Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW tidak mengeraskan basmalah. Demikian pula para ulama tabi'in berada di pendapat yang dua ini, dan ini juga pendapat jumhur para ulama madhab. Kemudian pendapat ketiga menyebutkan bahwa basmalah boleh dibaca keras, tapi tidak sering, lebih sering dibaca pelan. Karena ada sebagian riwayat bahwa Nabi SAW pernah membaca bismillah dengan keras. Maka dipahami untuk bacaan bismillah fleksibel, lebih sering pelan, tapi terkadang boleh keras. Dan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Beliau menegaskan bahwa untuk basmalah dalam sholat dibaca pelan, yang itu kebiasaan Nabi SAW, dan terkadang dibaca keras karena diriwayatkan beliau pernah sesekali mengeraskan bacaan basmalah. Sehingga kalau kita lihat dari peta perbedaan pendapat tadi, yang paling banyak ulamanya itu pendapat yang mengatakan pelan. Itu jumhur ulama. Sehingga kalau sampai ada orang yang terheran, kenapa bacaan basmalahnya dipelankan?
Ini lucu. Karena para ulama justru banyak berada di situ. Terus Pak, yang lain kenapa keras itu pelan? Ya sama sebagaimana ketika kita sholat. Apakah orang akan mengingkari kalau rukuk, bacaan rukuknya tidak keras? Loh kok kamu nggak baca doa rukuk? Kan harusnya baca doa rukuk. Saya baca tapi pelan. Oh, dia nggak mengingkari. Sehingga dia mengakui bacaan rukuk pelan. Sami Allahu liman hamidah. Yang keras apa? Tasmi'nya. Yang pelan? Rabbana walakal hamdu. Bacaan sujud keras atau pelan? Pelan. Ada banyak sekali bacaan yang pelan dan mereka tidak mengingkari. Karena sebagian di antara mereka beranggapan, itu kok nggak baca basmalah? Baca tapi pelan. Kamu baca doa rukuk enggak? Ya baca tapi pelan. Ya sama kan? Ini kau bisa terima pelan, yang ini kenapa enggak kau bisa terima pelan? Bahkan dalam kunut, praktek kunut gimana? Keras, pelan, keras. Nah kita mempertanyakan, kamu kenapa pelan di situ? Sama-sama doa kunut. Prakteknya doa kunut kayak gitu enggak? Pernah ikut? Baik. Mereka keraskan kan? Keras, terus pelan. Pelan ini bagian dari doa kunut atau bukan? Bagian dari doa kunut. Kalau alasannya sama-sama Fatihah, kenapa ada keras ada pelan? Sama-sama kunut, kenapa ada keras ada pelan? Alasannya sama di situ. Jadi jawabannya, ya kalau emang sunnahnya demikian, ya kita ikuti sebagaimana panduan yang ada. Sebab mereka yang membaca basmalah dengan keras sampai pada menganggap bahwa yang baca basmalah pelan itu tidak baca basmalah. Kalau hanya dengan pelan kemudian disimpulkan tidak baca, berarti orang yang rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud nggak baca semua itu. Termasuk tasyahud. Tasyahudnya keras atau pelan? Pelan. Padahal mereka mengakui salawat itu rukun, ya. Tasyahud itu juga rukun untuk tasyahud akhir. Dan dibaca dengan pelan, tapi tidak diingkari. Makanya pengingkaran ini adalah pengingkaran yang tidak pada tempatnya, karena mereka yang membaca pelan itu membaca tapi tidak dikeraskan, bukan tidak membaca. Dengan tetap menghormati adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah keras dan pelannya bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Wallahu alam.